Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Sulandari dari kelas B. NIM saya 33372400020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada array satu dimensi. Nah, kita lihat bagian ini. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array bernama angka yang memiliki 5 elemen. Array ini berisi angka-angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama dan disimpan dalam urutan tertentu. Jadi kita bisa mengakses elemen-elemen tersebut dengan menggunakan indeks. Lanjut kita ke bagian loop. Nah, di sini kita menggunakan perulangan loop for untuk mengakses setiap elemen array angka. Indeks array dimulai dari 0. Jadi di sini kita mulai dari I sampai dengan 0. Dengan setiap perulangan kita mencetak elemen array yang sesuai dengan indeks tersebut. Misalnya ketika I sampai dengan 0, kita akan menampilkan angka 0, yaitu angka 10. Begitu seterusnya sampai indeks I sampai dengan 4, yang berarti kita akan mengambil angka 4, yaitu angka 50. Dan hasilnya akan dilihat di layar adalah seperti ini. Nah, yang kedua ada array dua dimensi. Pertama-tama kita lihat bagian ini ya. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array dua dimensi dengan nama matriks. Matriks ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Di dalam array ini kita menaruh angka-angka di baris pertama 1, 2, 3 dan baris kedua 4, 5, 6. Array dua dimensi ini bisa kita bayangkan seperti tabel atau matriks, di mana kita memiliki beberapa baris dan kolom. Sekarang kita lihat bagian loop. Di sini kita menggunakan dua perulangan loop yang bekerja secara berurutan. Perulangan pertama I akan berjalan melalui baris row matriks dan perulangan kedua J akan berjalan melalui kolom matriks. Perulangan pertama I akan mengakses baris matriks karena kita punya 2 baris. Perulangan ini akan berjalan sebanyak 2 kali. Perulangan kedua itu J akan mengakses kolom dalam baris tersebut. Setiap baris memiliki 3 kolom, jadi perulangan akan berjalan sebanyak 3 kali untuk setiap baris. Nah, setelah itu kita akan menampilkan elemen matriks. Kita akan memberi garis baru n-line agar hasilnya rapi. Nanti hasil output dari program ini akan seperti ini. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa lihat bahwa kode ini berhasil menampilkan matriks 2 kali 3 dengan rapi satu baris per. Nah, sekarang cara mendeklarasikan array. Di array satu dimensi ini seperti ini. Integer angka 5 ini mendeklarasikan array bernama angka dengan 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini adalah nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam array, yaitu 10 sampai 50. Indeks array dimulai dari 0, jadi angka 0 itu 10, angka 1 itu 20, dan seterusnya. Nah, ini cara mengakses array satu dimensi. Misalnya kita ingin menampilkan isi array, jadi kita gunakan perulangan seperti ini. Hasilnya nanti akan menampilkan elemen array dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau di array dua dimensi ini beda dikit. Ini integer matriks 2, 3 ini mendeklarasikan array dua dimensi dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam matriks. Jadi, di mana matriks pertama berisi 1, 2, 3 dan baris kedua berisi angka 4, 5, 6. Cara mengakses array dua dimensi ini kayak gini. Kita pakai loop seperti ini. Nanti hasilnya akan bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya cara memanggil array satu dimensi. Misalnya kita punya array satu dimensi seperti ini.
Nah, di sini kita punya array satu dimensi yang bernama angka dengan 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Untuk mengakses elemen dari array satu dimensi, kita cukup menggunakan indeks array. Ingat, indeks dimulai dari 0. Jadi, angka 0 akan memberikan kita elemen pertama 10. Angka 1 elemen kedua akan 20, dan seterusnya. Hasil outputnya itu seperti ini. Nah, cara memanggil array di 2 dimensi. Misal kita punya array 2 dimensi seperti ini. Di sini kita punya array bernama matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Untuk mengakses elemen dalam 2 array dimensi, kita menggunakan 2 indeks. Satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom. Misalnya matriks 00 akan memberikan kita elemen baris pertama dan kolom pertama yaitu 1. Hasil outputnya seperti ini. Nah, yang kelima ini operasi dasar dalam array. Yang pertama itu mengakses elemen array. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil data di dalam array, kita cukup menggunakan indeks. Karena di C++ itu indeks dimulai dari 0 bukan 1. Misalnya kalau kita tulis out data 1, kenapa hasilnya 2? Karena data 1 berarti kita mengambil elemen kedua. Karena indeks dimulai dari 0. Lalu mengubah nilai elemen array. Nah, kalau kita mau mengganti salah satu nilai dalam array, gampang banget. Misalnya kita ingin mengubah nilai menjadi 10. Cukup ditulis data 1 sama dengan 10. Sekarang kalau kita cetak data 1 hasilnya bukan 2 lagi, jadi 10. Lalu menampilkan isi array. Biasanya kita mencetak semua isi array, caranya loop. Nah, loop ini berjalan dari 1 sama dengan 10 sampai 1 sama dengan 3 karena I kurang dari 3. Jadi kalau kita jalankan outputnya adalah 1, 10, 3. Kenapa 10? Karena tadi kita sudah mengubah data 1 menjadi 10. Nah, ini contohnya. Program menghitung rata-rata. Tujuan program ini itu yang pertama untuk meminta pengguna memasukkan 5 angka, kemudian menghitung rata-rata dari angka-angka tersebut. Nah, ini adalah sebuah array yang menyimpan 5 angka. Misal kita ingin menghitung angka nilai ujian 5 orang. Nah, variabel jumlah digunakan untuk menjumlahkan semua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Si in nilai I di dalam loop ini, program meminta pengguna untuk memasukkan angka satu persatu. Nah, jumlah plus sama dengan nilai I ini, setiap angka dimasukkan akan dijumlahkan ke dalam variabel jumlah. Nah, float rata-rata jumlah setelah semua angka dimasukkan dan dijumlahkan, program menghitung rata-rata dengan membagi jumlah total dengan 5 karena ada 5 angka. Si rata-rata ini terakhir. Program menampilkan hasil rata-rata tersebut kepada pengguna. Nah,
Nah, yang contoh yang kedua itu program penjualan matriks. Tujuan program ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan 2 matriks 2 kali 2, kemudian menghitung penjumlahan dari 2 matriks tersebut. Nah, integer A ini adalah deklarasi 3 matriks berukuran 2 kali 2. Matriks A dan matriks B akan diisi dengan angka yang dimasukkan oleh pengguna, dan hasil penjumlahannya akan disimpan ke dalam matriks C. Sin A ini dalam huruf merupakan program meminta pengguna untuk memasukkan angka-angka untuk matriks A dan B. Ini mirip dengan membuat tabel angka. Nah, setelah itu program menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian dengan matriks A dan B, lalu menyimpannya di matriks C. Program kemudian menampilkan hasil penjumlahan matriks yang sudah disimpan di matriks C.